di 18 Podcast episode 6. Dan perkenalkan, saya Eliana Jessica dan partner saya Sofia Avelin Sunyoto sebagai host pada acara hari ini. Nah, hari ini kita nggak cuma sendirian El, tapi kita bersama dua narasumber kita yang kece abis. Nah, langsung aja kita perkenalan sama narasumber kita yang kece-kece abis. Halo, perkenalkan nama saya Wilson Beverly sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Halo, perkenalkan nama saya Julius Oscar Tanaya. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Wah, keren banget nih ternyata narasumber kita hari ini. Gimana nih? Kenapa kita hari ini mengundang Kak Oscar dan juga Kak Wilson sebagai narasumber kita hari ini? Karena tema hari ini tentang unlock your best self. Nah, ada pepatah yang mengatakan belum tentu seseorang dapat memimpin orang lain, tetapi semua orang pasti bisa memimpin dirinya sendiri. Oh, I see. Karena Kak Wilson dan Kak Oscar ini selaku Ketua OSIS periode 2023 sampai 2024 dan periode 2024 sampai 2025 yang sudah terbiasa memimpin orang lain, makanya kita undang. Oh, oke, I see, paham. Nah, kita udah tahu nih alasannya. Langsung aja nggak sih kita mulai pertanyaan untuk mereka. Nah, yang pertama berkaitan dengan tema nih. Tadi sudah diberitahu kalau tema kita adalah unlock your best self. Seperti yang dikatakan Sofia tadi bahwa ada pepatah itu bilang belum tentu seseorang itu bisa memimpin orang lain, tapi pasti dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, kira-kira Kak Oscar dan Kak Wilson setuju tidak dengan statement itu? Dari siapa dulu? Dari Kak Wilson deh. Ya, kalau saya pribadi, apakah orang itu bisa memimpin dirinya sendiri dibandingkan dia memimpin orang lain? Ya pastinya bisa. Kenapa? Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, pasti kita harus memimpin diri kita sendiri. Kita harus kontrol diri kita dari segi emosi, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya. Kalau semisal kita dikontrol diri aja nggak bisa, gimana cara kita mau kontrol orang lain? Dan saya rasa kalau semisal kita memang sudah mengenali diri kita sendiri, itu bukanlah suatu hal yang susah untuk mengontrol diri. Yang penting kita tahu kita pada saat melakukan suatu hal apa yang harus kita ekspresikan dari segi emosinya. Oh, misalnya saya lagi marah, apakah saya akan mengungkapkan kemarahan saya ke orang lain? Oh tidak, ya sudah, saya marahnya cukup di diri saya sendiri saja. Kontrol gitu ya. Dikontrol marahnya, emosinya dikontrol. Kalau sudah bisa kontrol diri sendiri, ya saya yakin kontrol orang lain itu pasti akan menjadi lebih mudah juga. Jadi memang step by step dulu, kontrol diri sudah. Kalau sudah kontrol diri pasti bisa kontrol orang. Berarti harus mengenal diri sendiri gitu ya, harus tahu tentang diri sendiri. Oke, kalau dari Kak Oscar? Kalau dari saya sama seperti Wilson, saya setuju bahwa semua orang itu bisa untuk mengontrol dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Bisa dalam arti mereka memiliki kesempatan, tetapi apakah mereka mau atau tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Dalam hal sehari-hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kita bisa pilih, apakah kita mau mengambil pilihan A dengan resiko sekian atau pilihan B dengan resiko sekian. Dan di sana sebetulnya kita sudah memimpin diri kita sendiri untuk memilih mana yang paling baik untuk kita ke depannya. Seperti itu. Oke, keren banget nih ya jawabannya nih. Nah, tadi kan kita sudah ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita nih. Tahu nggak sih, jadi sebelum kita membuka acara podcast ini, kita sudah menanyakan pendapat dan kita sudah merangkum pertanyaan dari Agnesian. Ternyata Agnesian memang sangat-sangat penasaran ya dengan narasumber kita dan sudah mempertanyakan begitu banyak pertanyaan. Oke, mungkin bisa langsung kali ya. Masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Halo, kadang aku merasa sangat bersemangat di satu waktu, sampai akhirnya memutuskan untuk daftar banyak kegiatan atau ikut berbagai hal. Tapi pada satu titik, komitmennya turun dan aku jadi ngerasa nggak kompeten. Jadi apa sih saran agar terus membuat semangat dalam jangka panjang dan tetap konsisten dalam komitmen yang diambil tanpa mengurangi kompetensi diri? Nah, gimana menurut Kak Wilson dan Kak Oscar? Bisa gantian dari Kak Oscar dulu lagi deh. Konsisten, pertama kita harus
menentukan dulu tujuannya kita ingin apa ya, apa yang ingin kita capai dari kita mengikuti berbagai macam kegiatan. Lalu ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, itu tidak bisa kita lakukan secara besar-besaran. Misal kita langsung mengikuti berbagai kegiatan sekaligus dalam satu waktu, dan yang akhirnya tadi jenuh. Tapi lebih baik kita ikuti setiap hari prosesnya sedikit demi sedikit, tapi dilakukan setiap hari, karena itu nanti akan membentuk suatu kebiasaan, suatu habit yang nanti akan semakin baik untuk kedepannya. Jadi cara untuk kita konsisten adalah bukan seberapa besar apa yang kita lakukan, bukan seberapa besar kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, tapi seberapa rutin kita melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang bermanfaat untuk masa depan. Oh, jadi boleh dari kegiatan yang kecil ya, asal konsisten, daripada yang besar tapi ternyata kita nggak konsisten. Kalau dari Kak Wilson? Ya, kalau semisal tadi sudah merasa jenuh ya tadi ya, sudah sampai merasa dirinya tuh udah nggak berkompeten lagi. Nah, balik lagi, dia itu harus ingat dulu ke tujuan awal dia mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kalau misal dia memang tujuan dari awalnya misalnya memperbanyak pengalaman atau melatih jiwa tanggung jawabnya, kedisiplinannya, kepemimpinannya, dan lain sebagainya, dia harus ingat lagi tujuan awal dia ikut kegiatan itu apa. Dan kalau semisal memang terlalu banyak, ya benar seperti kata Kak Oscar tadi, jangan sekaligus banyak gitu, jangan. Ya pelan-pelan, step by step, secara rutin itu boleh. Dan sebenarnya kalau memang sudah banyak kegiatan atau sudah terlalu rutin misalnya, terlalu sering misalnya, saya rasa istirahat itu bukan berarti kita menyerah. Tidak masalah sih istirahat, kayak pasti kita akan merasa capek rek iki kegiatannya banyak banget ya. Istirahat itu bukan jadi tanda bahwa kita menyerah, ya tidak masalah juga kita mau istirahat sejenak, kita mencari kesenangan hal-hal yang kita sukai itu apa, biar nggak jenuh. Dan pada akhirnya setelah kita sudah tidak jenuh lagi, kompeten yang tadinya hilang itu akan kembali lagi gitu. Jadi harus seimbang ya, jangan kayak overwhelm gitu. Oke, lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebagai orang yang berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi nih, selama kalian menghadapi berbagai tantangan, bagaimana cara kalian menghadapi tantangan tersebut sebagai seorang leader dengan realita atau ekspektasi atau bahkan pernyataan negatif dari orang lain? Nah, kalau misalnya iya, bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan selain itu, bagaimana cara kalian dapat mempertahankan dan meningkatkan jiwa kepemimpinan? Dari Kak Wilson. Ya, kalau soal kepemimpinan, ya memang saya ini masih belum 1 tahun kepengurusan ya. Tidak seperti Kak Oscar ini sudah 1 tahun, sudah lebih berpengalaman lagi. Dan jujur saja memang saya belajar banyak dari Kak Oscar. Kalau nggak ada Kak Oscar mungkin saya nggak bisa. Jadi, Oh gitu ya. jujur aja gitu, banyak belajar saya. Nah, tadi perihal komentar negatif gitu ya. Nah, balik lagi kita harus ingat ada prinsip, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi komentar negatif itu pasti akan selalu ada, dan tinggal kita pintar-pintar memilah aja mana komentar negatif yang sifatnya itu kritik membangun. Sebenarnya itu nggak bisa dikatakan sebagai komentar negatif sih, lebih ke kritik ya. Nah, kita hiraukan saja komentar-komentar negatif itu yang tidak membangun, itu kita hiraukan. Tapi kalau misalnya ada kritik, saran, ya kita terima. Kita nggak boleh nggak boleh hanya berfokus pada ego kita sendiri, tapi kita harus dengar dulu dari orang seperti apa, dari anggota kita seperti apa, baru akhirnya kita brainstorming di sana. Dan pada akhirnya komentar negatif itu kita harapkan akan semakin berkurang karena adanya kritik yang membangun tersebut. Dan itu pada akhirnya akan membuat jiwa kepemimpinan itu tadi itu akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu salah satunya dengan cara mendengarkan berbagai suara dari berbagai sisi gitu ya, dari kritiknya, dari hal-hal negatif, hal-hal positif. Jadi kita bisa mengevaluasi gitu. Oh, itu juga berarti dapat membangun jiwa kepemimpinan kita ya, ketika kita mendengar aspirasi dari orang lain gitu. Tapi tidak
membiarkan komentar-komentar negatif itu untuk mempengaruhi diri kita. Oke. Untuk Kak Oscar, kira-kira bagaimana? Pastinya kalau kita berorganisasi, tidak hanya berorganisasi saja ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali omongan-omongan negatif dari orang-orang lain ya. Kalau prinsip saya adalah sebagai anggota organisasi, kita adalah orang yang paling tahu keadaan organisasi tersebut. Jadi orang lain tuh hanya melihat dari luarnya saja. Mereka hanya melihat hasilnya saja. Tapi mereka tidak mengerti alasannya kenapa itu terjadi, bagaimana prosesnya. Jadi pada prinsipnya yang paling tahu mengenai organisasi ini adalah ya anggota-anggotanya, bukan orang-orang eksternal yang di luar dari organisasi itu. Tapi bukan berarti dengan prinsip seperti itu kita tidak mendengarkan mereka, tapi mendengarkan, tapi kita memilih mana sih yang harus kita dengarkan dan mana yang tidak. Kembali lagi ya, memilah ya. Iya. Oh, oke, segitu saja. Iya. Oke. Lanjut ya, berarti Sof Lanjut ke nomor keempat. keempat Iya, ya, betul. keempat. Kak Oscar dan Kak Wilson sebagai ketua OSIS pasti sudah sering memimpin sebuah kelompok. Kira-kira dari setiap pengalaman yang kalian alami, bagaimana Kak Oscar dan Kak Wilson menemukan versi terbaik diri kalian? Mulai dari aku ya. Iya, dari Kak Oscar. Versi terbaik dari diri sendiri itu tidak dinilai dari orang lain ya. Dia dinilai dari diri kita sendiri, kita yang bisa menentukan. Saya dulu adalah orang yang pemalu, saya pendiam. Ya, jadi saya pada waktu dulu TK itu malah takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi betul-betul sangat berubah, beda. Nah, saya menemukan versi terbaik diri saya ketika saya mengenal diri saya. Saya adalah orang yang pemalu, saya pendiam. Dan ketika saya tahu itu kelemahan saya mencoba untuk keluar dari sana. Pelan-pelan mulai dari SMP, saya mencoba mengikuti organisasi. Dan dari situ lama-kelamaan ya, walaupun mungkin masih ada sisa-sisanya pasti, tapi ya kelemahan-kelemahan itu bisa kita kurangi. Dan bagi saya bisa menjadi versi diri yang lebih baik. Jadi dilatih gitu ya, sedikit demi sedikit gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman gitu ya, yang mungkin merasa sama kayak Kak Oscar, oh aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh pemalu, aku tuh pendiam, udah pasti aku nggak disorot, aku nggak dilihat. Sebenarnya enggak gitu ya Kak ya. Sebenarnya pasti kita bisa berkembang lebih baik lagi kalau kita memang niat dan mau. Nah kalau Kak Wilson gimana? Sebenarnya mirip-mirip. Saya SD, saya paling takut tuh kalau sudah disuruh ngomong sama orang lain. Ya, jadi sampai saya itu dimarahin sama orang tua saya. Saya ngomong terima kasih, nyapa, gitu aja saya gak berani. Oh malu gitu ya, kayak takut gitu. Oh, oke. Takut banget sama orang gitu loh. Dan akhirnya karena saya sudah dimarahin, saya juga sadar kenapa ya saya gini. Ya, SMP itu saya sudah mulai menyadari hal itu. Dan pada akhirnya setelah saya sudah menyadari itu, ya saya coba lawan lah. Gimana caranya biar saya gak malu? Ya caranya adalah ya saya berani untuk keluar dari zona nyaman saya, yaitu pemalu itu tadi. Saya coba ngomong sama orang, mulai dari ngomong sama teman-teman saya aja dulu. Ngomong sama teman, ngomong sama guru udah berani. Nah kalau udah orang-orang di dekat kita udah berani, kita coba lagi keluar, ngomong sama orang asing gimana. Nah dari situlah baru aku nemu, oh ternyata sebenarnya aku bukan orang yang pemalu kok, aku bisa kok jadi orang yang sekiranya ekstrovert gitu bisa kok. Jadi ya gitu sih cara aku menemukan versi terbaik aku, dengan cara ya itu tadi, aku tahu kalau diriku ini pemalu banget dulu dan aku coba lawan, dan itulah versi terbaik, yaitu versi yang lebih baik dari versi sebelumnya. Nah mungkin ini juga yang sering dialami oleh teman-teman yang ngerasa oh aku takut, aku nggak mau ngomong sama si ini, aku nggak mau mengutarakan pendapatku karena aku takut pendapatku salah, aku takut aku dicap ini dicap itu. Padahal sebenarnya itu bisa diubah ya, itu kita bisa berkembang lebih lagi gitu. Kita harus kenal diri kita dulu gitu ya intinya.
kemudian baru kita berubah sedikit demi sedikit. Ya, ada prosesnya gitu teman-teman berarti. Oke, ini jawaban yang bagus banget ya. Karena memang banyak sekali gitu pasti teman-teman yang relate sama hal-hal yang kayak gini gitu. Karena mungkin ya banyak sekali yang mikir, oh dia keren banget, oh pasti aku nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya ya pasti kita dari awal nggak bisa gitu. Tapi kita ada niatan sehingga kita jadi bisa. Oke, nah pertanyaan terakhir nih ya. Menurut Kak Oscar dan Kak Wilson, bagaimana agar kita itu dapat memimpin diri kita sendiri sehingga itu dapat membuat kita dapat menemukan diri kita yang terbaik? Cara Ya, dari Kak Wilson. cara memimpin diri sendiri itu pastinya yang pertama itu tadi paling dasar itu harus mengenali dulu kita itu kayak gimana orangnya kan. Kalau misal sudah tahu ya kita sebenarnya tinggal ikuti arusnya saja sih. Kayak misal aku udah tahu kalau aku ini misalnya orangnya gampang capek. Nah ya udah berarti pada saat setelah melakukan suatu hal, suatu aktivitas ya aku langsung istirahat aja biar aku nggak terlalu capek. Jadi kalau misal kita sudah paham kita kayak gimana, atau misal contoh lainnya aku tahu aku ini orangnya misalnya gampang emosian misalnya, ya udah kita tinggal kontrol aja emosinya supaya nanti pada saat kita sudah mulai emosi kita pendem, kita kontrol lah intinya ya, biar tidak meledak-ledak gitu. Biar nggak meledak-ledak, jangan utarakan ke orang lain. Jangan sampai merugikan gitu ya intinya. Biar ke diri kita sendiri aja, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Oscar? Ya pertama sama kita harus mengenali diri kita sendiri, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, lalu kita harus menentukan apa yang ingin kita explore, apa yang ingin kita gali, apa yang kita ingin kembangkan dari dalam diri kita. Setelah itu, setelah menentukan tujuannya, oh aku ingin menjadi orang yang tidak pemalu, menjadi orang yang lebih pede lagi. Nah setelah itu lakukan perubahan kecil-kecil secara bertahap dan konsisten. Dengan melakukan perubahan secara konsisten, maka tidak terasa nanti kita akan sudah menjadi versi diri kita yang terbaik. Oh, jadi intinya itu kita harus kenal ya sama diri kita sendiri gitu. Jadi nggak boleh kayak melihat penilaian orang lain gitu, tapi kita harus fokus sama diri kita untuk menemukan yang terbaik dari diri kita sendiri memang. Karena ya kayak kata Kak Wilson tadi ya, itu nggak dilihat dari orang lain, bukan orang lain yang menilai, tapi diri kita sendiri. Oke, nah itu keren banget ya ternyata podcast kita hari ini. Wah, pasti relate banget sama teman-teman yang lainnya. Ya, kita hari ini udah mendengarkan banyak nih ya, mulai dari cerita-cerita, bahkan saran-saran dari Kak Wilson maupun Kak Oscar. Dan mereka kini sudah menemukan diri mereka yang terbaik di masa SMA-nya. Iya, siapa sangka ya ternyata kita pasti ngelihatnya kayak wah ini keren banget gitu. Satunya ketua OSIS periode 23-24, satunya ketua OSIS periode 24-25. Ternyata dulu juga orangnya pemalu, ada masanya mereka takut ngomong sama orang lain gitu. Siapa sangka gitu. Ternyata itu dengan niat dan juga mengenali diri sendiri juga bisa diubah sama mereka bisa jadi sekece-kece ini gitu. Nah, sekarang mereka sudah menemukan nih diri mereka yang terbaik. Sekarang giliran kalian, giliran kita untuk temukan diri kita yang terbaik. So now, it's time for you to move and find your best self. Sekian dari podcast episode 6 kali ini. Terima kasih.